Minggu. Kita bertemu lagi di acara ibadah sekolah Minggu, walaupun online ya. Siapa nih anak-anak yang percaya kalau Tuhan Yesus adalah Raja? Percaya? Percaya? Bagus ya. Tuhan Yesus adalah Raja kita, dan kita pun diberi anugerah oleh Tuhan untuk menjadi anaknya, anak Tuhan. Berarti kita pun anak Raja. Yuk anak-anak, kita berdiri, kita nyanyikan lagu Aku Anak Raja. Mari anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-berkat-Mu sepanjang hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami ingin memuji nama-Mu, ingin mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan dengan baik dan merenungkan firman-Mu serta mengerti apa yang ingin Kau sampaikan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekolah Minggu, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mas Ri. Tapi sebelumnya kita akan bernyanyi terlebih dahulu lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa
Halo adik-adik, ada sukacita hari ini? Oke, puji Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini merupakan hari Minggu Kristus Raja. Di dalam hari Minggu Kristus Raja ini, kita semua diajak untuk hidup menurut pimpinan Tuhan Yesus sebagai Raja alam semesta. Sebagai tanda bahwa kita sudah hidup menurut pimpinan Tuhan Yesus, salah satunya adalah berani berkata jujur dan benar. Memang kadang-kadang tidak mudah ya adik-adik, kita berkata jujur di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, berikut ini ada sebuah cerita berjudul Oni dan Oci yang bisa kita jadikan sebagai contoh bagaimana kita berani mengambil keputusan yang benar untuk berkata jujur dan berkata benar. Oni dan Oci ini merupakan kakak beradik ya. Oni seorang laki-laki sebagai kakak, sedangkan Oci seorang perempuan sebagai adik. Mereka berdua ini mengalami sebuah masalah yang cukup menyulitkan. Apabila mereka salah di dalam memutuskan sesuatu untuk mengambil sikap, bisa saja mereka ini akan jatuh ke dalam dosa. Nah, itu yang tidak kita harapkan, bukan? Lalu bagaimana cerita Oni dan Oci? Mari kita ikuti cerita ini bersama. Pada suatu hari, Oci dan Oni sedang berada di rumah. Papa masih berada di kantor, sedangkan mamanya pergi ke pasar untuk membeli berbagai keperluan sehari-hari. Cuaca hari itu sedang hujan, sehingga Oni dan Oci tidak bisa bermain di luar rumah. Oni yang memiliki kegemaran untuk bermain bola, bergegas untuk mengambil bola dan bermain di dalam ruangan. Melihat kejadian itu, Oci mengingatkan Oni, "Kak, jangan main bola di ruang tamu. Nanti bisa mengenai barang loh." Oni tidak memperhatikan ucapan adiknya itu. Bahkan, Oni semakin asik dalam permainan bolanya. Tendang kiri, tendang ke kanan, tendang ke atas. Wow, asiknya bermain bola di dalam rumah. Tapi ketika bola ditendang ke depan, terdengarlah suara "Gobrak!" Suara apa itu? Ternyata ada guci yang terjatuh dan pecah menjadi berkeping-keping. Mengalami hal tersebut, sontak wajah Oni memerah karena ketakutan. Oci pun berkata, "Nah, benar kan? Tadi Oci juga sudah bilang, tapi Kak Oni gak mau dengerin." Aku gak sengaja kok," kata Oni. "Tapi bagaimanapun juga, Mama bisa marah, Kak," timpal Oci. "Terus aku harus gimana dong, Dik?" kata Oni penuh kebingungan dan ketakutan. "Ya, gak tahu," kata Oci. "Aduh, bantu kakak dong, Dek. Jangan bilang-bilang ke Mama ya. Aku mau berbohong. Mau bilang bahwa yang mecahin guci ini si Meong," kata Oni sambil cengar-cengir. "Ye, kakak berbohong. Bohong itu dosa tahu. Kalau sampai Mama tahu Kak Oni berbohong, Mama pasti sangat marah."
udah mecahin guci kesayangan mama. Masih berbohong lagi. Begitu kata Oci, yang tidak setuju dengan ide kakaknya yang akan berbohong kepada mamahnya. Terus kakak harus bagaimana nih, Dek? Please, bantu kakak dong, kata Oni mengibak. Gimana ya? Gini aja deh, Kak, kata Oci sambil berpikir. Gimana, Dek? Tanya Oni. Begini, kakak jujur saja bilang ke mama kalau kakak tidak sengaja memecahkan guci mama. Ngaku saja kalau kakak yang salah. Main bola di dalam rumah dan tidak sengaja memecahkan guci. Gitu, Kak. Kalau kakak jujur, pasti mama tidak marah. Mama itu orangnya baik kok. Pasti bisa memaklumi. Begitu saran Oci. Tapi aku takut, kata Oni. Tidak perlu takut, Kak. Sebagai anak Tuhan, kita harus berani berkata benar dan jujur. Begitu nasihat Oci. Setelah berpikir sejenak, Oni lalu berkata, "Oke deh, aku mau berkata jujur. Tapi ditemani ya, Dek," pinta Oni. "Oke, nanti adik temani," jawab Oki. Singkat cerita, Mama sudah pulang dari pasar. Dengan ditemani sang adik, Oni mencoba untuk memberanikan diri berkata jujur kepada mamahnya. Kalau Oni tidak sengaja memecahkan guci kesayangan Mama. Oni kemudian meminta maaf kepada Mama. Melihat dan mendengar keberanian Oni yang berkata jujur seperti itu, bukannya marah, Mama malah bangga karena punya anak yang berani berkata jujur. Dengan penuh kasih sayang, Mama memeluk Oni sambil berkata, "Mama bangga kepadamu, anakku. Tetaplah berkata jujur dan berkata benar, apapun resikonya. Karena dengan berani berkata jujur dan berkata benar, Oni sudah mencerminkan sebagai anak Tuhan yang baik. Hati-hati ya kalau bermain, supaya tidak ada lagi barang yang rusak. Mama sangat sayang kepadamu, Nak." Nah, adik-adik, di dalam cerita tadi dikisahkan bahwa Oni hampir saja jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena Oni hampir saja berbohong tadi kepada mamahnya. Untung ada Oci, adik Oni, yang menguatkan iman Oni agar Oni berkata jujur kepada mamahnya. Nah, meskipun dengan situasi yang cukup menegangkan, Oni juga takut untuk berkata kepada mamahnya, tapi akhirnya Oni berani berkata jujur dan benar kepada mamahnya. Nah, adik-adik, berkata jujur dan benar adalah cerminan anak Tuhan. Jadi, tetaplah berkata jujur dan benar agar Tuhan senang mempunyai anak-anak seperti kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman dan cerita yang boleh kami saksikan pada hari ini. Di mana di dalam cerita tersebut, Tuhan boleh mengajarkan kepada kami agar kami berani berkata jujur
dan benar di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami Tuhan, agar kami berani berkata jujur dan benar di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mencerminkan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagaimana anak-anak dengan firman Tuhannya? Semoga firman Tuhan ini dapat berguna dan dapat menjadi berkat bagi kita, menjadi pedoman hidup bagi kita dalam melangkah di kehidupan kita. Ya, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita akan berpersembahan. Kalian bisa transfer ya ke nomor di bawah ini. Oke, jangan lupa ya beritahu ke nomor rekening Mbak Esti, ya ke WA ke Mbak Esti kalau kalian sudah transfer untuk persembahan ya. Kita akan bernyanyi lagu Segala Puji Syukur. Terima kasih anak-anak untuk persembahannya. Sekarang kita akan berdoa persembahan ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang boleh kami berikan pada hari ini ya Tuhan. Bimbing kami ya Tuhan untuk memberinya secara dengan tulus ya Tuhan, dan biarlah persembahan kami ini kemuliaan bagi nama-Mu, ya, menjadi berkat bagi gereja kami, bagi sekolah minggu kami, serta bagi anak-anak sekolah minggu yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Ya anak-anak sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sampai jumpa lagi.
Dah.